welcome to Bawarin Aja Channel. Gue Nindi, di sebelah gue ada Mas Delvi. Halo. Oke, hari ini gue kedatangan dua narasumber dari segi pengusaha yang berbeda. Ada pengusaha beras dan ada pengusaha sepatu. Langsung aja gue kenalin, di sebelah sini ada Pak Ivan sebagai pengusaha beras, lalu di sini ada Pak Alfi sebagai pengusaha sepatu. Oke, selamat datang di Bawarin Aja Channel ya Pak. Halo. Kita mulai dari Mungkin perkenalan dulu ya. Mungkin kali cerita ya. bisnisnya, Mas. Mas Ivan dulu, cerita sekarang. boleh. Oke, nama saya Ivan. Saya punya usaha bergerak di bidang agrobisnis. Udah 2 tahun belakangan ini saya buka rice mill, penggilingan beras. Posisinya ada di Lampung. Jadi kita produksi di Lampung, kita kirim ke Jakarta. Terus kita punya beberapa brand juga, brand beras gitu. Kita masuk ke salah satu BUMD di DKI Jakarta juga. Kita masuk ke minimarket juga gitu. Tapi kita melalui salah satu BUMD yang ada di Jakarta. Jadi mereka yang distribusi ke minimarket yang ada di Jakarta gitu. Kalau brandnya sendiri milik Mas Ivan atau? Iya, punya kita udah ada izin edarnya di kita ada 6 brand. Kita udah ada izin edarnya dan ini sudah tahun kedua untuk kita punya rice mill di Lampung gitu. 6 brand itu beda-beda jenis rice-nya atau? Iya, beda-beda. Gitu? Jadi ada beberapa spesifikasi. Kita rata-rata hampir semua kita punya brand super premium dan premium. Jadi beras premium dan super premium. Ada 2 jenis. Kalau misalnya kita biasa kita lihat ada yang jenis biji panjang ataupun IR. Orang rata-rata bilang IR atau biji panjang. Ada juga muncul atau biji bulat. Gitu. Jadi beras itu kalau misalnya kita lihat satu-satu, ada yang panjang dan ada yang bulat. Kalau panjang itu mungkin kalau nasi mandi gitu ya, agak lebih panjang gitu. Ya, kalau nasi mandi kan panjang, ini lebih pendek lagi dari itu. Gitu. Sama kalau saya kemarin ibu saya beli nasi beras Jepang, dia malah bulat-bulat, bentuknya makin pendek, bantet-bantet gitu ya. Ya. Kita juga ada kalau beras Jepang itu baru tahu deh dari ibu gua. Jadi di kita juga ada namanya muncul. Berasnya itu jenisnya itu bulat. Itu biasanya untuk campuran beras Jepang atau pandan wangi gitu. Dia konturnya bulat tapi dia lebih pulen dibanding yang IR biasanya seperti itu gitu. Menarik. Tapi si dua-duanya ini ada di 6 brand. Berarti 6 brand ada di sama? 6 brand. Iya. Ada di 6 brand. Jadi saya punya jalur distribusi di Lampung. Saya ada 2 brand, jalur distribusi untuk di Jawa ada 4 brand. Gitu. Menarik. Cukup banyak ya Pak. Kalau Mas Alfi nih boleh cerita brandnya apa? Brand sepatunya mungkin di brandnya sepatu di jenis sepatunya apa? Jadi Raveo itu berdiri di 2011. Awalnya kita jualan tas. Jualan tas, terus baru di awal 2019 kita coba jualan sepatu. Ternyata pada saat kita jualan sepatu antusiasnya luar biasa juga gitu. Ya karena dibantu sama Dokter Tirta mungkin kalau kenal gitu. Jadi akhirnya dari 2019 awal itu tim Raveo akhirnya bikinlah pabrik sepatu, terus ada pabrik kain sendiri untuk bisa jadi sampai sepatu gitu. Jadi konsep sepatunya Raveo sendiri sebenarnya sustainable footwear sebenarnya. Gitu. Jadi kita pakai bahan-bahan daur ulang atau yang ramah lingkungan untuk kita jadiin sepatu. Gitu. Kalau di sepatu. Jadi yang udah sesuai. Apa tuh bahan-bahan daur ulang tadi? Maksudnya macam-macam. Kalau dari kain kita karena punya pabrik kain sendiri, kita dari bekas-bekas botol aqua kita jadiin benang, habis itu kita pakai buat di material di sepatu. Nah kayak foxingnya juga kita pakai karet-karet bekas ban-ban bekas itu kita bisa jadiin foxingnya gitu.
Jadi pokoknya intinya kalau di Raveo sendiri sustainable footwear lah. Kayak kanvasnya juga kalau misalnya kita pakai bahan kanvas, kita pakai pewarnanya kayak ampas kopi. Ampas kopi kita jadiin pewarna, kita fragment terus kita jadiin pewarna, terus kita jadiin sepatu. Jadi warna sepatunya warnanya warna ampas kopi. Gitu. Macam-macam lah. Menarik sekali ya Pak ya. Itu teknologinya di-develop sendiri. Itu kan harus, kalau saya tahu bikin sepatu ya, kalau kita kan biasanya sepatu itu ya kita cuma create lastnya doang, nanti kita tinggal beli bahan, tinggal beli karet dari vendor gitu. Kalau ini kan produk sendiri, itu ada teknologi di baliknya nggak, apa bener-bener jadi bener-bener in-house semuanya ya? Semuanya in-house. Jadi awalnya waktu kita mau bikin sepatu, terinspirasinya pengen bikin sepatu yang sustainable, begitu kita datengin satu pabrik gitu ya, pabrik besar di Jawa Timur, ternyata mereka nggak bisa bikin seperti apa yang kita mau gitu. Akhirnya ya udah mau nggak mau kita siapin infrastruktur kita sendiri aja. Akhirnya pabrik sepatunya kita sendiri, terus pabrik kainnya kita sendiri, terus kita punya home industry buat pewarna-pewarna dari bahan-bahan alami gitu. Kita bikin sendirilah. Gitu. Luar biasa ya. Kita dan teknologi itu kita sudah bisa produksi, sudah bisa mengadaptasi teknologi seperti itu ya di sini ya. Sebenarnya kalau bicara masalah teknologi itu udah ada dari zaman dulu. Bahkan dari sebelum Indonesia merdeka, dulu orang-orang zaman dulu pakai itu. Cuman kan orang-orang zaman sekarang kan pengennya cepet, gampang gitu kan, makanya itulah ada bahan-bahan kimia. Justru sekarang kita balik lagi ke zaman dulu gitu. Jadi semua kayak pewarnanya dan lain-lain itu kita home industry aja. Jadi cuman perlengkapan seadanya. Terus kita nanam sendiri. Kalau dari ampas kopi saya biasanya ngambil dari coffee shop gitu. Terus abis itu saya fragmentasi, kita coba, terus kita jadiin bahan dari pabrik sendiri. Terus kita celup, abis itu kita bawa ke pabrik sepatu, baru kita produksi di sini. Oke. Menarik. Gitu. Mungkin kita kembali karena kita bicara kan overall timnya kita soal pandemi ini. Mungkin yang kita mau tahu dari Mas Alfi sama Mas Ivan, after pandemi ada efeknya nggak sih ke industri masing-masing, which is industri besar sama industri sepatu ini kan beda ya. Mungkin satu adalah kebutuhan pokok, satu adalah tertier gitu ya. Tapi pengen tahu dari keduanya ada efeknya nggak setelah pandemi ini? Kalau untuk beras sih ada efeknya makin banyak permintaan. Malah makin banyak ya. Makin banyak permintaan. Orang di rumah malah makin makan banyak kayaknya ya. Karena sekarang kan banyak bantuan sosial dari kementerian, ada dari dinas, ada dari gubernur dan lain-lain gitu, yang biasanya kita satu hari produksi 100 ton, ini mau nggak mau kita harus mencukupi satu hari bisa 200 sampai 300 ton per hari. Dan permintaan kita kirim ke Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, dalam waktu 1 bulan ini saya ada permintaan di 3.000 sampai 5.000 ton per bulan. Yang biasanya mungkin dalam 1 bulan 1.000 ton sampai 1.500 ton, tapi untuk masa-masa pandemi ini bisa naik 2 kali lipat ya? Naik 2 kali lipat sampai permintaan sampai 5.000 ton. Kita cuma bisa supply di 3.000 sampai 3.500 ton. Nah, 3.000 itu di masing-masing brand tadi atau overall itu? Bebas. Jadi jadi kita ada 6 brand, cuman dikarenakan pandemi ada pengaruhnya juga buat kita. Jadi kita ada beberapa vendor karung. Iya. Jadi kita ada vendor pabrik karung. Jadi kan kita untuk produksi karung harus ke percetakan karung, dan kebetulan kemarin pas awal PSBB pabrik karung di stop untuk berproduksi, pabrik-pabrik di stop untuk produksi karena ada social distancing. Jadi kita kesulitan karung gitu loh. Jadi kita nggak bisa produksi karung kita sendiri. Akhirnya kita beli karung yang ada di pasaran gitu. Jadi justru sekarang ini kita nggak menjual brand kita, malahan kita menjual brand yang ada aja. Misalnya ada karung mereknya Rojo Lele. Kita aja brand kita. Karung ada beruang manis, ada beruang kutub, macam-macam kita ambil aja. Yang penting kebutuhan. Isinya bukan berarti brandnya dia. Iya, bukan berarti brandnya dia, tapi yang pasti kita sebetulnya nggak ini target untuk branding akhirnya sekarang, karena kita nggak ada karungnya, kita nggak ada bahan bakunya, jadi ya udah kita cuma jualan aja, sell aja gitu. Jadi gitu, karena memang kemarin pengaruhnya itu mungkin. Cuman untuk dari segi penjualan memang pada saat pandemi ini memang meningkat. Meningkat ya, lucu ya.
Ternyata makan tapi itu mungkin arahnya lebih sosial kali ya. Iya, ya mungkin itu kan program-program dari pemerintah. Tapi kalau kita tetap kan kita jualan gitu, tetap kita jual ada ke dinas, ada ke kementerian. Kalau dari Mas Alfi sendiri gimana? Industri sepatu nih? Industri sepatu udah pasti hancur. Malah hancur ya, dia ada ram. Karena sekarang lu mau pergi kemana? Iya. Gua udah 4 bulan gak pakai sepatu. Gua baru ngobrol kemarin sama. Daripada beli sepatu yang beli beras. Iya makanya. Gue sampai sama tim gue tuh mesti putar otak gitu ya. Jual sendal jangan-jangan. Iya. Akhirnya kita coba kasih tawaran-tawaran ke customer itu sesuatu yang lu bisa pakai buat di rumah dengan nyaman gitu. Karena kalau pakai sepatu, ada beberapa teman gue nih begitu PSBB udah selesai kemarin, dia pergi, gue sampai bingung gue mau pakai sepatu yang mana gitu kan, karena mungkin kalau orang kan sepatu banyak gitu kan, akhirnya jadi nggak itu. Jadi kalau dari salesnya sendiri dari semenjak PSBB itu kita turunnya bertahap tuh, dari turun di 30%, 40, sekarang itu omset kita udah tinggal 20% aja nih selama PSBB pandemik ini. Jadi total tinggal 20%. Jadi ya kita bertahan lah, berusaha bertahan tanpa harus mecatin karyawan juga gitu kan. Jadi justru PR-nya buat tim kreatifnya sih nih, kita harus bisa menawarkan sesuatu yang beda yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Mungkin gue kemarin baru selesai meeting sama tim kreatif kan. Kalau Pak Ivan kan jualan beras nih buat sosial gitu. Gue juga nanti mau ngeluarin sepatu yang buat sosial gitu. Sosialnya buat apa? Buat teman-teman pabrik Raveo, pegawai-pegawai gitu. Jadi gue mungkin cuman ambil margin 5-10%, habis itu sisanya gue mau kasih tuh ke karyawan-karyawan yang kena pemotongan gaji gitu kan. Suka nggak suka, mau nggak mau, karena kita harus lakukan itu gitu. Tapi untungnya sih tim di Raveo sendiri solid ya. Jadi saya waktu itu udah sempet nawarin, kalau lu mau cari pekerjaan yang lebih bagus silakan aja gitu. Tapi alhamdulillah mereka stay gitu. Jadi ya begitulah kalau industri sepatu. Dan gua rasa nggak cuma Raveo doang ya, hampir semua sih. Kalau kecil dan besar juga sama aja ya. Betul. Apalagi kalau yang kita lihat kan, kalau besar-besar mallnya udah tutup ya. Mall itu kan transaksi bisa ratusan juta, miliaran per bulan ya. Betul. Sekarang tutup 3 bulan ada berapa yang hilang dari. Betul. Gitu. Ditambah lagi kita karena produknya sepatu yang dipakai kalau orang pergi doang kan. Baru semalam gua ngobrol sama temen gua udah 4 bulan ini dia nggak pakai sepatu katanya. Iya, jadi lo bingung kan? Iya. Dulu ya gua suka sneakers lah ya, kita punya banyak gitu ya, tiap hari kayaknya mau milih. Sekarang gua udah lupa sepatu gua taruh mana ya terakhir. Udah nggak pernah kelihatan lagi sepatunya di simpen lemari. Terus udah saking nggak pernah pakai sepatu, begitu mau pergi jadi pakai sendal, orang jadi nggak mikir pakai sepatu gitu. Jadi pakai sepatunya di rumah. Sepatunya di rumah. Mungkin lo bisa kolab berasnya taruh dalam sepatu. Oh enggak, karung. Karung. Sustainable. Nah, ada bisnis baru. Karungnya pakai bahan sepatu. Beras lo harganya berapa ini? Gila. Enggak, mungkin nanti kita bikin program sih. Jual beras hadiah sepatu. Ya kan? Lu sekarang mungkin punya program untuk mengatasi sales yang mungkin turun. Misalnya kan ada program diskon. Kemarin gue lihat tuh di IG yang lagi booming tuh, Dr. Tirta tuh kan. Ada diskon 50% plus 10%. Nah mungkin itu kita jadikan harga rupiahnya berapa, gue jual beras, jadi jual beras dengan harga sepatu gitu. Jadi jual beras ada bonusnya sepatu. Ini kita dapat uang beneran deh, bawain aja dapat uang beneran ya. Kita nggak mau kayaknya lebih menarik jual sepatu dapat beras. Kan margin lu gede, lu sumbangin ke gua berasnya. Jadi gua jual sepatu, nanti berasnya sponsor by Nusantara gitu kan. Iya benar. Lebih menarik. Tapi lucu ya, jadi meskipun dua industri ini satu positif banget, 2 kali lipat, yang satu berkurang, tapi challenge-nya tetap sama. Lo tetap ada challenge bahwa ya karungnya nggak ada gitu ya. Kalau lo dari lo sales, lo ini karungnya yang nggak ada. Masa mau gue tadain lo gue kasih 5.000 ton ke orang kan nggak mungkin. Masa kita jual berasnya premium, cuman karungnya karung biasa. Iya, gitu karung kan. boni gitu ya. Nggak ini juga nggak kurang pantas juga gitu. Tapi kenapa ya karungnya bisa? Maksudnya pabriknya apa karena dia nggak bisa produksi? Terakhir di awal PSBB pabrik-pabrik industri memang ditutup kan, karena kan mereka pola kerjanya kan berdekatan nih, jahit, sablon,
kirim. Jadi memang pemerintah kan nggak boleh, jaraknya harus 2 meter. Jadi memang ada beberapa mereka nggak masuk ke industri yang dalam list itu ya, yang boleh beroperasi. Jadi ya? memang benar-benar di stop itu sekitar 1,5 bulan hampir 2 bulan gitu. Jadi mereka nggak ada produksi di 1,5 sampai 2 bulan ini, memang udah off produksi gitu. Oh, oke. Ya jadi tapi kalau kita kembali masalah pandemi tadi, kalau bisnis yang terkena dampak yang agak negatif tetap berjuang dengan cari ide yang lain apa nih gitu. Betul. Kan ya kayak kalau gua tahu kan di luar negeri tuh banyak orang-orang yang akhirnya dia rubah produknya, tiba-tiba Lamborghini nggak bikin apa, dia bikin masker gitu ya. Kalau dia mungkin buat itu kita lakuin juga. Iya. Jadi bikin masker, terus sempat waktu itu bikin hazmat gitu, pakai brand kita, cuman mungkin lebih ada sisi fashionnya lah gitu ya kita lakuin. Cuman memang karena kita bukan ahli di bidang kesehatan juga, pada akhirnya nggak jalan juga gitu. Gitu. Cuman sekarang ini sih penjualan bagus gitu ya, maksudnya udah mulai bagus gitu. Tapi omset juga nggak bertambah juga karena kan kita jual diskon ya. Jadi supaya menarik itu kan kita harus kasih diskon atau kita bundling pakai barang apa gitu. Jadi secara omset kita belum seperti semula ya, paling dari 20% seperti biasanya mungkin naik sekitar 15%-an lah, jadi sekitar 35 gitu. Tapi memang belum kembali normal sih. Karena kita kan kembalinya beraktivitas lagi kan sekarang juga bertahap ya. Sekarang kan masih di tahap awal. Emang sih langsung macet, cuman kan orang nggak langsung, gue langsung beli sepatu kan juga ya. Gitu. Lebaran kemarin juga yang biasanya lebaran kita rame ya, bisa penjualan tuh bisa 5 sampai 6 kali lipat gitu. Kemarin sepi-sepi aja karena nggak boleh sholat Id juga. Kita nggak boleh ini juga. Sepatu gitu. baru buat pakai kemana? Di rumah juga ya. Di rumah ya udah akhirnya gua rasa sih industri yang di fashion gitu terutama sepatu pasti terdampak banget sih. Nggak cuman gua aja gitu, teman-teman yang lain juga pasti begitu. Iya banyak kalau brand yang kena dampak. Oke, sebelum lanjut boleh diminum dulu? Boleh, silakan. Ntar kekeringan nih mulutnya ngomong terus. Kopinya apa nih? Kayaknya enak deh. Iya, kebetulan kopinya dari produknya Daud sendiri. Wah, ampas kopinya boleh nih. Boleh kita sumbangin ya? Boleh. Di sini kalau misalnya mau jadi reseller beras juga bisa. Sepatu juga ya. Nanti kita bikinnya karung baur ya. Bisa. Jadi branding juga gitu. Iya. Ya naruh seton di sini kan. Di sini kan karyawan juga ada banyak, 20 sampai 30 orang, 1 bulan misalnya dikasih 25 kilo kan. Lumayan lah ya. 1 bulan minimal udah jadi 1 ton. Kita jadi program podcast ini kita kan sebenarnya untuk bulan ini kita ingin melihat sisi-sisi industri yang terkena dampak pandemi tapi nggak kelihatan langsung gitu ya. Kalau orang bilang perusahaan gede-gede tutup bangkrut apa jelas semua orang tahu, tapi kan banyak nih pekerjaan itu kan nggak hanya itu aja. Ada pengusaha ya kayak Mas Ivan pengusaha beras, Mas Alvin pengusaha sepatu. Tadi kita sebelumnya malah ada tukang terapis gitu ya, pemijit gitu yang juga banyak efeknya. Yang kita mau dapetin tuh biar orang aware bahwa banyak hal-hal yang di luar sana yang nggak kelihatan, dan kita mau orang pendengar kita tuh untuk juga bantu support gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini tahu Traveo orang bisa juga support gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu. Jadi mudah-mudahan lah, kita harapnya sih dari podcast ini ada benefitnya buat pendengar kita juga sama guest-guest kita gitu. Kalau jangka panjang udah ada rencana dari dua-duanya nih. Kalau beras kan masalah karung, kalau dari sepatu masalah harus diversifikasi produk lagi. Udah ada pemikiran nggak sih 3 bulan ke depan nih gue survive-nya seperti apa gitu? Kalau di Raveo gue udah bikin strateginya jual saham. Gitu. Jadi sekarang karena sekarang PSBB udah mulai dilonggarin ya. Jadi kegiatan di pabrik juga udah mulai jalan lagi gitu kan. Nah jadi sekarang Raveo lagi bulking inventory sampai ya persiapan aja, mudah-mudahan nanti anak sekolah masuk gitu kan. Biasanya kalau sepatu-sepatu kan kayak gitu ya. Terus habis itu sampai bulking inventory nanti sampai nilai berapa, habis itu rencana Raveo mau lepas saham sebagian. Gitu. Kayak go public lah ya, in a way seperti go public gitu ya. Tapi
ke teman-teman aja sih. Iya, go publicnya dengan inventory, kelihatan Betul. barangnya langsung gitu Betul. ya. Nanti tinggal kalau dijual Iya. mereka dapat profitnya Iya, gitu. karena Itu ide bagus. tanggung jawab yang tanggung jawab moral yang paling berat itu ke karyawan Ke sih, Mas. pegawai, Kan betul, kita ya. pemotongan gaji dari 25% sekarang udah sampai di 50% kan. Nah, sementara kan buat karyawan juga kan nggak bisa terus-terusan menerima 50% gaji, sementara kehidupan udah mulai normal lagi Iya, gitu kan. betul. Nah, tapi di industri sepatu ini untuk bangkit lagi kan juga nggak mudah gitu. Iya, iya. Butuh waktu gitu, butuh waktu karena ya kalau ibaratnya orang nggak punya sepatu kan Nggak mati ya. Hitungannya gitu lah ya. iya, jadi memang ya itu beras lebih inilah, Iya. lebih dipikirin orang di rumah lah daripada sepatu gitu. Jadi untuk itu ya paling kita strateginya ya begitu. Kalau pinjaman ke bank juga bank nggak kasih sekarang. Betul. Jadi mau nggak mau ya udah kita jual saham untuk ningkatin lagi nanti setelah ini mudah-mudahan ekonomi membaik, pandemik juga membaik ya kita bisa normal lagi. Amin ya, Amin. mudah-mudahan. Mungkin nanti kalau sahamnya berhasil dijual, lu beli saham. Beras. Boleh dicoba ya. Ini luar biasa loh pedagang beras kita dengan Iya. idenya luar biasa ini. Gini, soalnya orang pasar. Orang pasar itu dia. Pedagang pasar. Pedagang pasar. Kalau masalah karung terus gimana jadinya kalau beras? Lo udah kepikiran belum kira-kira? Kalau sekarang sih udah mulai nih. Oh, karena mereka udah mulai boleh buka lagi. jadi kita udah Oh, mulai. iya, betul. Kemarin kita udah order juga, cuman baru 1,5 bulan sampai 2 bulan baru jadi barangnya. Oh. Jadi karena memang ngantri gitu, jadi kita order, cuman ada sebelumnya ada yang udah Oh, udah order. wajib Ya, gitu ya. Ya, udah cuman sebelumnya. insya Allah sih udah mulai normal lagi dah. Udah mulai berproduksi lagi pabrik karungnya gitu. Iya, gue ngeliatnya kalau gue sebelumnya sebagai orang yang hanya di rumah ya, orang kerja biasa ngeliatnya, wah kenapa dibuka ya? Tapi setelah banyak ngobrol kita lihat ya, kalau nggak dibuka banyak bisnis yang Wah, udah iya. terpuruk nggak mungkin bangkit lagi gitu ya. Betul, Kalau betul. memang udah saat-saat genting nggak ada lagi nih orang mungkin cash, gue nggak bisa nahan duit lah buang duit lagi di 2 bulan ke depan, dengan gue tutup perusahaan mungkin Iya. kayaknya kelihatannya seperti itu ya. Jadi mungkin emang udah saat yang tepat nih kita untuk kembali lagi ke sedikit normal, cuman ya dengan pembatasan itulah ya. Ya mudah-mudahan kita bisa bangkit lagi, karena kan Baur ini kan kita juga ada beberapa usaha dan kita juga kerasain sih, kemarin kita sempat tutup sebulan tapi alhamdulillah sekarang bangkit lagi. Oke, thank you banget Thank udah you. datang hari ini, Thank kasih you. insight. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Siap. Buat pendengar kita juga tergerak untuk mensupport bisnis-bisnis lokal ya. Kalau gue sih lebih pikir ingin kita support teman-teman kita, Iya. bisnis lokal. Perusahaan gede tutup nggak apa-apa lah, mereka pasti duitnya lebih banyak. Kalau Gitu ya. bisa pemerintah juga support jangan beras aja bansosnya. Ada Betul, sepatu ya. Masa anak-anak kecil sekolah sepatunya 2 tahun yang lalu Iya, bolong-bolong. Ya mudah-mudahan. Oke, Siap, thank you thank banget. you. Oke, thank you you. udah datang ke tempat kita, udah mau kasih mungkin kayak kiat ke teman-teman tentang seorang pengusaha. Jadi di sini yang ngalamin nggak mereka berdua, pasti di luar sana banyak yang ngalamin posisi seorang pengusaha yang dirugikan dan diuntungkan. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Nindi. Gue Delvi. Sampai jumpa. Bye bye. Bye.